Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di kelas manajemen investasi, dan pada malam ini kita akan membahas chapter 13, yaitu Empirical Evidence on Security Returns. Jadi di dalam empirical evidence ini lebih kepada penelitian-penelitian yang sebelumnya yang telah dilakukan oleh banyak peneliti, dari mulai Roll, terus Black dan lain sebagainya terkait dengan capital asset pricing model dan arbitrage pricing theory. Oke, overview dari materi ini adalah bahwasanya kita akan melakukan testing of the single factor. Karena single factor ini bisa menggunakan CAPM maupun arbitrage pricing theory model. Ya. CAPM merupakan suatu theoretical construct yang memprediksi kepada expected rates dari return on asset. Ya. Relatif kepada market portofolio atas risky aset. Jadi kalau kita kok gini lagi ya? Alright. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam ada dua metode yang bisa digunakan masing-masing kepada single factor, yaitu CAPM maupun arbitrage pricing theory models. CAPM merupakan memprediksi kepada expected rates, kepada nilai CAPM-nya, of the return on asset relatif kepada market portfolio. Jadi CAPM sama dengan CAPM itu interest sama expected rate sama dengan risk free ditambah beta dikali risk market dikurangi risk free, ya. It is difficult to test this prediction empirically because expected return, covariance, dan the exact market portfolio are unobservable. Karena dikarenakan betanya merupakan covariance dari I dan market dibagikan dengan variance dari market. To overcome these difficulties, a single factor maupun multi-factor usually digunakan, where a broad-based market index portfolio seperti IHSG is assumed to represent the factor or one of the factors. Nah, di dalam APT model, ya, dia menggunakan, apa bedanya APT dan CAPM? APT dia menggunakan regression, ya, di mana nilai dari R sama dengan konstanta plus B1X1, ya, ditambah seterusnya, ya. Nah, kita ingin membandingkan mana yang lebih baik antara CAPM maupun APT model. Jadi kalau kita lihat secara test of the expected return berdasarkan beta relationship, jadi menggunakan expected return merupakan risk free ditambah beta dikalikan risk premium, di mana beta adalah covariance per variance, di mana di dalam single factor model kita berupaya untuk menemukan mana
faktor yang paling mempengaruhi kepada model. Ada banyak faktor. Ada 10 faktor. Tetapi faktor yang manakah yang paling mempengaruhi kepada model, itu yang menjadi pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan ya, saya gas terus nih. Ada 10 faktor. Faktor manakah yang paling mempengaruhi kepada model? Maka di situ bisa melakukan two-step regression. Ya. Jadi first pass regression adalah kita bisa mengestimasi kepada nilai beta. Jadi ingat ketika kita metode yang pertama adalah kita bisa mengetahui berapa betanya berdasarkan regresi. Ya. Tidak menggunakan covariance dan variance, tapi menggunakan regresi untuk mendapatkan berapakah nilai beta. Di dalam mengestimasi beta, average risk premium dan average risk premium menggunakan risk premium dan unsystematic risk. Jadi kalau dia di dalam first pass regression, kita bisa menggunakan risk premium dan unsystematic risk, yaitu risk free. Second pass-nya adalah menggunakan estimasi from first pass to determine if model is supported by the data. Jadi kalau kita di dalam second pass-nya itu kita terusannya adalah menggunakan nilai beta, terus risk terhadap market dikurangin risk free, ditambah nilainya adalah di sini adalah nilai koefisiennya. Ya. Most tests do not generally support the single factor models. Sering terjadi deviasi antara predicted model menggunakan CAPM maupun APT dan aktualnya. Ya. Nah, sering terjadi deviasi antara model. Oleh karena itu, banyak peneliti yang memberikan kritik kepada CAPM dan APT ini. Rawls, contohnya. Rawls melakukan kritik di mana in what has been known as Rawls critics, Richard Rawls point out 3 poin. Pertama adalah there is a single testable hypothesis associated with the capital asset pricing model. The market folio is mean variance efficient. The best known being the linear relation between expected return and beta. Follow from the market portfolio efficiency and therefore are not independently testable. Sample betas calculated between each such portfolio dan individual asset will be exactly linearly related to sample average return. Theory is not testable unless all individual assets are included in the sample. The proxy itself might be mean variance efficient even when the true market portfolio is not. Benchmark error. Jadi dari Rawls dia melihat teori itu dia non-testable kecuali seluruh aset included in the sample. Jadi kalau kita membuat bicara terhadap market, maka seluruh individual aset itu harus masuk ke dalam sampel. Jangan sampai marketnya dia tidak capture kepada individual asetnya. Maksudnya adalah kalau kita di dalam individual aset ada misalkan Telkomsel, Mandiri, dan lain sebagainya. Ya. Bahwasanya all individual aset ini harus ada di dalam sampel di dalam market. Ya. Jadi dia harus ada di dalam market.
Kalau dia tidak ada di dalam market, dia teorinya is not testable. Kemudian the proxy itself might be mean variance efficient, even when the true market portfolio is not. Ya. Atau ada terjadi benchmark error. Maksudnya adalah di dalam market kita membandingkan individual aset terhadap market. Berapakah nilai beta dari individual aset kepada market? Ya. Jadi kita melihat proksinya kepada benchmarknya kepada market. Jadi itu yang dimaksud dengan mean variance efficient. Kemudian kadang-kadang terjadi error di dalam beta menurut Rawls. Ya. If beta is measured with error in the first stage, second stage result will be bias. Jadi ketika kita melakukan misalkan menggunakan covariance dibagi variance, maka didapatkan nilai beta, atau menggunakan regresi, kemudian kita dapatkan nilai beta. Ketika kita masuk ke dalam second step, ya second stage result menggunakan beta yang sama, kalau nilai betanya dia bias, maka kalau dia error, beta yang pertama dia error, maka hasil dari CAPM yang menggunakan second stage akan bias. Ya. Kemudian selain menggunakan single factor, maka ada juga yang disebut dengan multi-factor models. Ya. Multi-factor models ini dia menggunakan teori arbitrage pricing teori yang menggunakan multi-factor models, di mana rate-nya dia itu expected rate-nya dia tergantung kepada berapakah nilai koefisien ditambah beta dari market ditambah risk dari ditambah return dari market. Kemudian bisa juga dengan berapakah dia beta dari growth rate di dalam industrial production dikalikan dengan industrial production ditambah beta dari expected inflation dikalikan dengan expected inflation. Ini berdasarkan penelitian Chen ya, bukan Fama ya, bukan Fama French ya. Jadi Chen dia membuat multi-faktor model menggunakan multiple faktor. Yang dimana ini adalah kepada kondisi macroeconomics. Ada growth rate dari industrial, ada dari sisi market, kemudian dari sisi industrial production, kemudian dari sisi expected inflation, dari sisi unexpected inflation, dari sisi changes in risk premium bonds, dari sisi unexpected changes dari premiums on bonds. Jadi banyak macroeconomics yang dia pakai. Nah, using the 20 sets of first pass, jadi dia di dalam first pass yang pertama dia menggunakan 20 set pertamanya. Ya. 20 set variabel. Ya. Kemudian dia kemudian melakukan second pass regression dengan 20 observation, one for each portfolios. Jadi bisa saja ketika kita first pass kita memiliki ada 20 variabel. Ketika kita regresi pertama, ternyata yang signifikan cuma 10 misalkan. Maka di dalam pembuatan multiple factor itu hanya menggunakan variabel yang signifikan. Maka return-nya yang kedua kita harus rubah, kita drop yang 10, kita gunakan yang 10 lagi. Jadi untuk menggunakan dari hasil regresi yang pertama, kita masuk ke regresi yang kedua, menggunakan variabel yang signifikan only. Untuk mendapatkan model yang betul-betul seluruhnya signifikan mempengaruhi kepada expected return. Ya, ini
hasil penelitian dari Roll. Menggunakan two-state regression, ini findings-nya adalah ternyata faktor yang signifikan itu atau variabel yang signifikan yang ditemukan adalah industrial production, risk premium on bonds, dan unanticipated inflation. Sedangkan yang lainnya dia drop karena menurut hasil dari regresinya dia tidak signifikan. Di mana T statistik tidak di bawah 0,05 dan terbalik. P value harus di bawah 0,05 dan T statistik harus di atas 1,96. Dari semua variabel tadi hanya industrial production, risk premium on bonds, and anticipated inflation yang ternyata adalah signifikan. Yang lainnya tidak signifikan, maka dia drop. Ya. Market index ternyata not statistically significant in the multi-factor models. Semua masih ingat ya metodologi menggunakan regresinya ya? Masih tidak perlu saya bikin contoh ya? Halo? Perlu dibuat contoh nggak? Boleh Pak buat reminder. Oke. Oke, saya contoh. Misalkan tadi ada market. Kemudian ada IP, apalagi itu GB, GDP misalkan, ya. Ini IHSG, ini GDP, kemudian ada lagi inflasi, kemudian ada lagi ekspor, ada lagi import, ada lagi purchasing power parity, ada lagi itu dulu. Kemudian ini adalah return. Ya. Kemudian kita ini misalkan between IHSG kita ambil 1 sampai ya kita pakai 10 deh, kita ambil normalisasi aja 1 sampai 10. Kemudian di sini dan ini dia return-nya dia run between misalkan 5 sampai 20. Oke. Kemudian 100 karena return-nya. Fase spesial values divide. Oke. Nah, kita ingin mengetahui manakah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang signifikan. Data, analisis, regression, kemudian range, return, X-range, oke, output, di sini. Oke, systematic label. Oke. Nah, kelihatan mana yang ternyata yang signifikan nggak ada ya. Nah, anggap misalkan yang signifikan adalah IHSG, di mana IHSG dia nilainya adalah 0,05, misalkan begitu ya. Dan dia 1,96, artinya di sini 1,96. Misalkan juga import ternyata 0,03 di bawah 0,05. Ini adalah 0,98. Oke. Nah, didapatkan nilai ternyata IHSG dia signifikan dan import signifikan. Maka second stage, maka kita masuk ke dalam second state regression, di mana kita hanya menggunakan data IHSG dan import untuk menentukan model. Karena hanya 2 yang signifikan. Jadi ada two stage regression. Data lagi, regression,
Kemudian ininya kita gunakan adalah IHSG dan import. Oke, kita pilih lagi tempatnya yang lain di sini. Oke. Oh, should not be are continuous. Oke, sorry. Cancel. Ini next. Maka kita data analytics, regression. Oke, sebentar. Oke, ini kita gunakan ini. Oke. Nah, ini kita gunakan IHSG dan import. Nah, jadi kita ada two stage regression. Araso? Kapis? Araso yo, kapis Okay. pronto. Right. Okay. Good. So, is the CAPM or APT model valid? Numerous studies shows the approach is not valid. Why do the studies show this result? Because other factor influence returns on securities. Statistical problems prohibit a good test of the model. Jadi ternyata kenapa dia bisa saja dia ada beberapa peneliti yang mengatakan itu valid, ada beberapa peneliti yang mengatakan nggak valid. Karena banyak sekali yang mempengaruhi kepada result, tidak hanya kepada macroeconomics. Bisa saja pengaruhnya dari emas dan lain sebagainya ya. Jadi sehingga terjadi apa yang disebut dengan gap dari akurasinya, predicted dan aktualnya. Jadi akurasinya dia tidak akurat banget gitu ya. Dikarenakan banyaknya faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kepada return on the securities. Fama and Friends juga melakukan studi ya menggunakan multifaktor, namun dia menggunakan metode yang berbeda ya, kayak penelitian Al kemarin tuh. Jadi dia menggunakan small minus big, high minus low ya. Terus juga menggunakan risk market dikurangin risk free. Nah, jadi Fama and Friends di dalam penelitiannya dia melihat bahwasanya perusahaan yang memiliki size yang kecil memberikan return yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki size yang lebih besar. Ya, perusahaan yang memiliki jadi ada anomali di situ, bahwasanya belum tentu perusahaan yang besar memberikan return yang besar. Bahkan cenderung perusahaan yang size-nya kecil memberikan return yang besar. Ya. Oke, itu penelitian yang digunakan oleh Fama and Friends. Bagaimana respons researcher terhadap Fama and Friends? Di mana mereka melihat bahwasanya Fama and Friends utilize better econometrics techniques, yang mana juga improve kepada estimates dari beta. Nah, dari penelitian lainnya, Jagannathan dan Wang, dia menginclude faktor-faktor lainnya untuk cyclical behaviors of betas dan human capital. Ya. Jadi banyak sekali pengayaan kepada penelitian yang dilakukan oleh menggunakan CAPM dan APT ini, ya, oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Pagan dan Schwartz, jadi juga dia melakukan penelitian terhadap saham-saham di New York Stock Exchange. Alright, itulah yang menjadi empirical evidence ya terhadap security returns berdasarkan banyak hasil penelitian, baik dari tadi kita udah lihat dari Rawls, Fama and French, Roll and Ross, kemudian ada lagi dari Pagan and Schwartz ya. So they all memperkaya kepada model CAPM dan
arbitrage pricing theory. Any questions? So far so good? Kapish? Pronto. Oke, kita stop.